Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammad subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya fattahu ya alim. Jami'ul hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa dimanapun berada yang mengikuti pengajian rutin pada malam Selasa malam hari ini, baik lewat TV Radio Dakwah Islamic Center atau Instagram Habib Muhammad Al-Astas dan YouTube bin Muhdar TV, yang semoga semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah beserta inayahnya sehingga kembali pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat fardul maghrib secara berjamaah, dan kembali kita berada di majlis ilmu dan niat menuntut ilmu sampai dengan waktu Isya nanti karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga harapan kita semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing dari kita mendapatkan balasan dari Allah berupa balasan pahala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terhatur, teriring, tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan para sahabatnya, tidak lupa segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Di minggu yang lalu kita berhenti di hadis yang ke-95 yang masih membahas sekitar fadilatul azan, keutamaannya azan. Dan di antara keutamaannya yang seperti sudah disampaikan di minggu yang lalu dalam sebuah hadis dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala, yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, sami'tu Rasulullah, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang senantiasa menumandangkan azan ketika di dunia, maka kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang panjang lehernya. Ya. Panjang lehernya di sini artinya indah. Keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, bukan seperti mana kita membayangkan panjangnya leher seperti lehernya jerapah, tidak. Ya, tapi betul-betul indah dipandang sehingga dapat memukau seluruh mata yang memandangnya dari keindahan leher orang yang semasa di dunianya katuju atau suka menumandangkan azan. Itu yang minggu lalu. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzin, tidaklah mendengar
luasnya, panjangnya suara orang yang berazan, jinnun, baik itu kalangan jin wala insun, ataupun dia dari kalangan manusia, dari barat, timur, utara sampai selatan, mendengar indahnya muadzin atau orang yang azan dengan suara yang melengking, ya, suara yang merdu, yang syahdu, yang indah, nikmat didengar, melainkan ya, wala syai'un, dan sesuatu apapun, ya, sesuatu apapun, bukan hanya kalangan manusia, juga kalangan dari bangsa jin, sesuatu apapun yang sekiranya menurut kacamata manusia itu dapat mendengar. Seperti mungkin dari sini sampai ke sana tuh, sampai ke jalan raya, orang bisa dengar suara azan. Ya, kalaunya batu atau pohon-pohonan dia punya telinga, mungkin dia akan mendengar juga tuh. Ya, akan mendengar juga. Kita kada tahu pada hakikatnya itu pohon-pohonan bebatuan, ya, mendengar. Ya, karena itu sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'riful hajar ilal hajar. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya batu bisa mendengar atau tidak, bisa berpandir atau tidak, melainkan batu itu sendiri yang tahu, kecuali kalau dari kalangan manusia yang diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baru bisa tahu. Ya. Bukti kalau bebatuan itu bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa melihat, ya, pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum dilantik menjadi nabi dan rasul, disebut dengan irhasot, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, ya, itu kan banyak dan sering terjadi. Di antaranya ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum aku diangkat menjadi nabi dan rasul, tidaklah aku melintasi sebuah jalan yang di situ ada pepohonan, ada batu-batuan, melainkan semuanya itu bergemuruh menyampaikan salam kepada aku. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Itu bebatuan, itu pohon-pohonan, ya, yang menurut, ya, kita manusia, pendapat kita manusia, ya, batu nggak bisa dijadikan saksi. Ya, batu ya tidak mendengar, batu tidak berbicara, batu tidak hidup, benda mati. Akan tetapi kalau kita memandang ke sisi yang lain, bahwasanya kenapa tidak, itu adalah makhluk Allah. Menurut kita tidak bisa berbicara, tapi pada hakikatnya dia mengetahui, dia berbicara, dia berzikir, ya, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buktinya ketika Rasulullah berjalan, ya, melewati mereka, maka mereka, bebatuan dan pepohonan tadi itu semuanya, ya, bergemuruh, suara terdengar dari mereka, ucapan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Masya Allah, batu yang luar biasa dan Rasulullah yang lebih luar biasa. Jadi kita manusia jangan sampai kalah oleh batu, gitu. Batu yang benda mati saja bisa mengenal Rasul SAW. Bagaimana dengan kita manusia? Jangan sampai malah sebaliknya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pelepah korma yang sudah jabuk, yang sudah rapuh saja itu bisa menangis karena nggak mau terpisah dari Rasulullah SAW. Tuh, kan benda mati juga itu pelepah korma. Ketika dijadikan sandaran Nabi, kemudian mau diganti oleh sahabat dengan pelepah korma yang masih baru, yang masih ada getahnya, baru ditebang, ya, kemudian dipasang sebagai pengganti tempat sandarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, pada bertepatan dengan waktu sholat, maka terdengar suara tangisan pelepah korma tadi itu yang diandak di bagian buncu atau bagian sisi di Masjidnya Nabawi, ya, sudut, bagian sudut situ, sisi sudut Masjid Nabawi, ditaruh di situ, didirikan pelepah korma yang rapuh tadi, ternyata menangis sampai didatangi oleh Rasulullah SAW dan diusap-usap. Rasulullah mengerti dan paham bahasanya dia, ya, karena Rasulullah itu diutus untuk
menyebarkan kasih sayang baik untuk manusia maupun untuk sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan ya seperti pepohonan dan bebatuan. Ya, begitu kasih sayang Rasulullah dengan mereka. Ya, sebagai bentuknya kasih sayang Rasulullah kepada mereka ketika si pelepah korma itu menangis, dan ini hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya yang diriwayatkan oleh lebih daripada 3 para sahabat. Ya, diusap-usap itu batu. Itu pelepah korma diusap-usap oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Maka tangisan itu baru berhenti setelah diusap-usap pelepah korma itu oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat dinyatakan, ya, ketika diusap-usap itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kata si pelepah korma, bagaimana aku tidak menangis? Wahai Rasulullah, aku terpisah dengan engkau, aku sedih, nggak mau pisah. Subhanallah. Ya, pelepah korma aja bisa demikian. Baik, kata Rasulullah SAW, akan aku kembalikan kamu ke tempatmu semula, tapi kamu berjumpa dengan aku hanya sebatas di dunia saja. Kalau memang sudah tidak bisa terpakai lagi kamu, maka akan terpisah dari aku, sudah selesai. Ya, atau aku berikan pilihan buat kamu, nanti kamu akan aku jadikan pohon korma di dalam istanaku di surga. Mana milih kamu? Tapi tetap diganti. Wah, senanglah si pelepah korma tadi itu kan. Ya, aku memilih engkau jadikan aku sebatang pohon korma di halaman istanamu di dalam surga nanti ya Rasulullah. Oh, udah dijanjiin masuk surga. Ya, karena kecintaannya kepada Rasulullah, jangankan manusia, pelepah korma saja itu sudah dijamin masuk surga yang cinta kepada Nabi Muhammad. Apalagi manusia yang notabene-nya mereka punya ilmu, punya akal. Rasulullah seorang kada mau masuk surga sorangan. Rasulullah nggak mau masuk surga sendirian. Nah, Rasulullah ingin masuk surga itu kalau bersama umat Nabi Muhammad, bersama umatnya baru beliau mau masuk surga. Aduh, luar biasa cintanya Rasulullah kepada kita, ya. Nggak mau masuk surga Rasulullah SAW, mau masuk surga dengan catatan dengan berikut umatnya. Masya Allah, bagaimana dengan perihal cinta kita kepada Rasulullah? Ya, harus kita timbal balik. Rasulullah demikian cintanya kepada kita, kita harus lebih lagi cintanya kepada Rasulullah, karena kita yang perlu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak perlu kita pada hakikatnya, karena sudah dijamin oleh Allah, qad ghafarallah ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sungguh telah Allah mengampuninya dosa yang lampau maupun dosa yang akan datang. Artinya betul-betul terjamin bersih, terpelihara Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semua benda yang ada di sekitaran orang yang muadzin atau orang yang adzan, ya, maka mereka semuanya itu dari kalangan jinnya, dari kalangan manusianya, dan juga dari segala bentuk bendanya, ya, akan menjadi apa? Kelak yaumil qiyamah illa syahida lahu yaumal qiyamah, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Allah, keuntungannya orang yang muadzin tadi, orang yang adzan itu keuntungannya itu. Ya Allah, semua yang mendengar suaranya dia itu. Kalau sekarang ini kan luar biasa nih. Sekarang ini, ya, dengan seiring teknologi yang begitu pesat, ya, maju pesat, ya, maju dengan pesatnya, ya, sampai mikrofon saja dengan berbagai macam, ya, jenis mikrofon. Zaman dulu kan adzan itu nggak ada pakai mikrofon, naik ke menara sana, ya, ke atas menara naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zaman dulu, zaman Rasulullah, Sayyidina Bilal adzannya di atas menara paling tinggi di situ adzan, Masya Allah. Ya, sampai para sahabat, sampai para tabi'in belum ada mikrofon. Sampai 2023 baru ada mikrofon. Sekarang udah enak, ya. Mau di mana aja tuh kita bisa mendengar adzan. Sepanjang suara adzan itu terdengar dari kalangan manusia dimanapun mereka berada, bahkan segala benda yang ada di sekitarannya itu masing-masing dari mereka itu akan memberikan persaksian besok
pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah banyak yang menguatkan, memberikan persaksian, pernyataan tentang perihal adzannya dia, kiranya bisakah orang itu masuk neraka? Tak bisa. Ya, karena yang menguatkan dia itu untuk beradzan, berbuat amal soleh, berbuat baik, menyeru kepada umat Nabi Muhammad, kepada hamba Allah untuk melaksanakan sembahyang tadi itu, orangnya banyak dan bukan sekali. Apalagi yang seperti di Islamik ini kan sudah menjadi ya tertibnya, ya tugasnya, setiap waktu adzan terus. Waduh, di dunianya sudah senang, di akhirat tambah senang lagi. Ada. Ya, makanya jangan sampai saling suruh adzan itu. Pian aja pian. Ya, bergegas kalau nggak ada yang adzan, maju udah ke depan. Tapi harus tahu diri juga, jangan maju-maju aja. Kalau sekiranya suaranya bagus, nggak apa-apa, langsung loncat maju. Dadah kamu adzan ke aku aja biar aku mendapatkan apa namanya fadilah nanti besok di yaumil qiyamah. Semua yang mendengar suara adzanku nih akan memberikan persaksian di hadapan Allah. Masya Allah, begitu azan, suara serak kering kada, serak basah kada juga. Ini jenis suara. Jangan sampai orang dengar azan kita malah lari. Iya, seperti setan. Ya kan di minggu yang lalu kita bahas, setan itu kalau dengar azan kita azan nih, setan itu lari sampai ya terkentut-kentut dia saking ketakutannya. Mendengar orang yang adzan itu buka ini sampai berkantut-kantut, itu setan. Jangan sampai artinya manusia yang seharusnya akbal bukan adbar, bukan membelakangi tapi menghadap, ya malah ini sebaliknya. Apa jer ini adzan, apa ini, aduh hai, malah buka dengan adzan kita. Jangan. Jadi memang ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Yang suaranya merdu, suaranya indah. Karena apa saya sampaikan sekali lagi? Karena itu nilainya dakwah. Jadi dakwah itu bukan seperti saya baca kitab, menyampaikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya saja, tidak. Tetapi yang arahnya dakwah itu ya adzan juga dakwah. Jadi imam juga dakwah. Makanya dipersiapkan suaranya ya minimal kalau memang tidak bisa seperti Muammar atau seperti Humaidi, yang dulu terkenal ya kan, Muammar ZA. Ini suaranya udah internasional kan itu ya, atau Humaidi, wah itu kalau udah duet kan luar biasa itu ya, udah kayak Ustadz Saiful aja udah enak itu. Ya udah enak, termasuk udah enak ya. Masya Allah, itu kan dakwah. Jadi dengar suaranya Allah, terpanggil kita ingin ke masjid, ingin melaksanakan salat di masjid. Jadi ini ada nilai dakwahnya. Makanya pilihlah yang suaranya bagus. Kecuali kalau memang nggak ada, jangan sampai nggak adzan karena nggak pede gitu loh. Jangan juga begitu. Aku nggak pede, aku nggak percaya diri ya, suaraku hancur jadinya kan. Tapi akhirnya nggak ada yang adzan. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Ini orang yang adzan ini luar biasa. Nah, luar biasa. Di samping daripada ya orang yang adzan ini sepanjang suara dia terdengar oleh semua manusia ataupun ya bangsa jin dan segala jenis benda, maka itu akan memberikan keuntungan buatnya, yaitu memberikan persaksian di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Nah, berikutnya orang yang adzan dengan orang yang jadi imam, mana lebih afdol? Ini ya kan, ada orang itu kan adzan sendiri, imam sendiri ya. Di sini nggak usah jauh-jauh kita ngambil contoh, mana yang lebih afdol, imam kah ya atau muadzin ya, yang bagian adzan. Nah, di sini ada wa ikhtalafa ashabuna fil adzan wal iqamah. Maka sahabat al-Imam Syafi'i, ashabuna berarti sahabat Imam Syafi'i, telah berselisih ya, berbeda pendapat, berbeda pandangan. Itu biasa. Ikhtilaful ulama rahmah. Karena perbedaan pendapat ulama, orang-orang yang berilmu itu akan menimbulkan, menghasilkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya akan memberikan
berkasih sayang-sayangan sesama satu sama lainnya. Ikhtilaful ulama rahmah. Ya, itu kalau yang berbeda pendapat, yang berselisih itu sesama ulama. Ya, itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan menimbulkan kasih sayang. Akan menghasilkan ilmu. Ya, tapi kalau ya ikhtilafuna, ya berbeda pendapat kita ini yang kada besi ilmu ini bisa jadi apa itu? Bukan rahmat lagi itu. Masalah besar. Iya, karena terkadang yang dipermasalahkannya itu, yang diperdebatkannya tadi itu tidak betul-betul ilmiah, kan begitu? Tidak ilmiah. Karena kalau memang yang betul ilmiah itu kan harus ada penelitian, ada penelusuran, ya. Seperti itu. Ada pembedahan buku, disaksikan oleh orang-orang yang lebih senior dari dirinya. Kalau seumpama kita bikin tesis, berarti kan yang disertasi itu yang akan meneliti kita, yang akan ngetes kita, yang akan nguji kita. Kalau skripsi ya berarti berarti yang S2 tadi itu, tesisnya itu, yang akan meneliti, yang akan memeriksa, kan begitu. Yang lebih senior, masa dosen S1 juga kan nggak mungkin. Berarti nggak ada tambahan ilmu di situ. Berarti harus ada yang lebih lagi, disaksikan betul nggak nih karya ilmiahnya nih, kan begitu. Ya, ketika diuji, orang bikin tesis itu kan ada ujian. Ya, pada akhirnya profesor semuanya yang uji kita itu. Ya, di atas S3 lagi. Diuji kemampuan kita, betul apa enggak ini kita bikin tesis ini, kan gitu. Itu ilmiah betul-betul. Ya, kemudian referensi kitab yang dijadikan rujukan itu ya terpercaya apa tidak, hasilnya mana, itu semuanya data-datanya lengkap, harus teruji seperti itu. Itu namanya ilmiah. Jangan sampai ya cerita ilmiah begitu difaktakan, dibuktikan ternyata nggak ada. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ada penyimpangan data di situ. Ya. Nah, ini berselisih antar ulama yang memang terkena. Kalau sudah ashab al-Imam Syafi'i, ya itu udah ulama-ulama kaliber. Mereka bukan mengedepankan emosionalnya, bukan mengedepankan egonya, tapi mengedepankan dalil yang memang betul-betul ya berdasarkan kemampuan ilmunya. Waqtalafa ashabuna fil adzan wal imamah. Ya, ashab Imam Syafi'i berselisih, berbeda pendapat, beda pandangan tentang keutamaan azan, orang yang azan dan dengan orang yang menjadi imam, mana yang lebih afdal gitu. Ayyuhuma afdal ala arba'ati aujuhin, ya, maka ada terbagi empat, ya, terbagi empat pendapat, empat bagian, ya, empat bagian. Al-asah dari empat bagian tadi, ya, empat rincian, yang paling asahnya berarti di atas sahih, ada sahih, di atasnya lagi ada asah, ada qaulun sahih, ada qaulun asah. Ya, di atasnya al-asah, paling sahih, berarti sahih, ada yang paling sahih. Yang paling sahihnya annal adzan afdal. Ternyata yang adzan lebih afdal daripada yang jadi imam. Ini dalam hal ini Ustadz Saiful menang. Ya, saya Muhammad kalah. Satu pendapat pertama. Ya, pendapat pertama berpendapat ulama bahwasanya katanya pendapat mereka hasil daripada ya bahsul masailnya, hasilnya natijahnya imam adzan, yang adzan lebih afdal daripada yang jadi imam. Itu yang pertama. Kemudian wasani, yang kedua, pendapat yang kedua, wal imamah, yang jadi imam lebih afdal daripada yang jadi adzan, muadzin berarti, ya. Itu. Saya imam berarti lebih afdal daripada Ustaz Saiful. Ya. Ini pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, huma sawaun, dua-duanya sama, keafdoliannya ini dua-duanya sama, peranannya itu sama,
Oh ya, ini sama-sama imam dan muadzin ini menjadi ruhul masjid, ruhnya masjid. Iya, jadi kalau masjid semegah apapun kalau tidak ada muadzinnya, tidak ada imamnya, ya maka nggak enak. Iya, tidak ramai. Mana imamnya aja? Anu di sini memang kada berimaman. Orang sekali aja itu. Paling datang ke sini bukan untuk sholat, foto-foto aja. Ya kalau begitu dah aku jar selfie aja, selfie. Ya, nah, itu. Makanya dua-duanya mempunyai peran penting, ya, di dalam memakmurkan masjid. Baik itu yang muadzin, orang yang adzan, ataupun orang yang menjadi imam. Dua-duanya ini harus keren, tampil keren. Ya, fisiknya harus keren, suaranya harus keren, pakaiannya harus keren. Wah, gitu tuh. Jangan seadanya. Sembarang aja, dah boleh sembarang. Ya, kalau kita ke mall aja dandan, ya, kalau ke tempat-tempat seperti mungkin ada resepsi keundangan, ya kan, wah itu pernikahan keren-keren semuanya, keren habis dah sudah. Itu baru ke resepsi pernikahan, itu keren habis dah sudah. Masa kita menghadap Allah seadanya aja? Jangan seadanya, yang keren kalau bisa. Ya, datang ke masjidnya pakai mobil yang lebih keren juga daripada yang lain. Karena kita niatnya punya harta untuk apa? Untuk akhirat, kan begitu, supaya jadi saksi juga. Ini mobil gua Hummer nih pernah dibawa ke masjid untuk sembahyang di masjid, sholat di masjid. Nah, ini Fortuner, ini Pajero Sport, semuanya saya bawa ke masjid. Kalau saya ke mall, saya pakai sepeda aja. Tuh, kalau ke mall pakai sepeda, bagian ke masjid pakai mobil yang keren. Paling tidak dikedepankan lah, perihal ibadah itu dikedepankan, gitu ya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kan nikmat dari Allah nih. Harta benda, istri, anak, itu kan nikmat dari Allah. Datangkan semuanya ke masjid, ya, sebagai bentuk, ya, rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya ini loh ya Allah, saya laporkan kepada pian karunia-karunia yang pian berikan kepada saya. Nih mobil saya alhamdulillah sekarang Pajero Sport ya Allah. Nah, kan gitu. Nah, ini istri saya alhamdulillah 2 ya Allah. Wah, mantap, saya bawa dua-duanya nih ke masjid. Kalau yang 2 kan, yang 1 ya alhamdulillah juga. Pokoknya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat itu dari Allah, maka harus kita tuangkan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan disembunyi-sembunyikan. Ya, tuangkan tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran imam, peran muadzin, dua-duanya mempunyai kelebihan dan nilainya 50-50. Ya. Nilainya sama-sama ini. Sama-sama mumtaz. Ya, sama-sama 100. Masya Allah, luar biasa. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, in alima min nafsihi al-qiyam bi huquqil imamah. Fahiya afdal. Kalau ini pendapat yang keempat ini, kalau si imam dia lebih alim dan dia jadi imam itu dia paham, dia mengerti tentang hak-haknya menjadi imam. Nah, maka kalau sudah demikian berarti tidak sembarang jadi imam ini, kan harus tahu hak-haknya jadi imam ini. Apa yang pertama dilakukan, ya, bagaimana bacaannya, bagaimana sikapnya, bagaimana dengan makmumnya, kan begitu. Ada hak-haknya tersendiri yang harus dituangkan ketika menjadi imam. Apabila dia mengerti, tidak hanya sebatas menjadi imam. Kadang ada orang kan jadi imam tapi tidak tahu hukum-hukumnya, kada tahu ketentuannya, kada tahu, yang penting aku jadi imam aja jadinya. Tapi kalau memang kalau tahu dia tentang hak-haknya dia sebagai imam dan menjadi imam, memakmumi orang banyak, maka ketahuilah, ya, pendapat yang keempat ini, jadi imam lebih afdal daripada yang jadi muadzin. Ya, ini 4 macam tadi. Ya, 4 pendapat, hasil perbedaan pendapat ulama, hasilnya 4 macam tadi itu, 4 hukum. Kemudian i'lam anna alfadahu masyhurah. Kemudian lafadznya azan itu sudah masyhur, artinya sudah terkenal, sudah diketahui. Mulai dari kekanakan sampai yang tua tahu semuanya lafadznya azan tadi. Wa tarji' indana sunnatun. Adapun tarji' indana sunnah. Indana yakni pendapat Imam Syafi'i, tarji' itu sunnah. Wa huwa annahu idza qala bi'ali sautih, apabila dia
mengucap ya dengan ucapan adzan yang suaranya tinggi, keras, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tarjih namanya. Ya, itu sunnah dah. Jadi kadang kita sebagian muadzin ada yang begitu tuh. Ada sebagian ya enggak tarjih. Tapi meskipun tidak tarjih enggak apa-apa, enggak batal adzannya. Ya, sah-sah saja. Tapi yang afdal. Nah, itu yang afdalnya ada tarjih karena itu sunnah. Jadi kalau dia tidak tarjih, adzan aja lurus, ada adzan gitu ya. Yang penting dia mungkin mengedepankan suaranya harap sudah selesai. Suaranya bagus sudah selesai. Ya, perkara tarjih ini dia mungkin apakah itu hukumnya bagaimana? Ya, wallahu a'lam. Apabila tidak dibaca tarjihnya tadi itu, maka tidak membatalkan adzan, tidak mempengaruhi adzan, ya, hanya saja keabdoliannya hilang, gitu aja. Keistimewaannya hilang. Jadi sunnah ternyata ketika adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Jadi ada suaranya nyaring dan ada suaranya yang sir, ya, suaranya sir. Qala, ya, sirran bihaitsu yusmi'u nafsahu. Sekiranya dia bisa memperdengarkan dirinya saja. Artinya kita hanya yang dengar, orang lain nggak harus dengar. Nanti dikiranya ya jadi masalah lagi dah bagi orang awam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata apa ini? Macam kayak di mikrofon itu kan ada sebagian mikrofon suara pengeras. Kalau suara kita itu ada menggemanya. Allah, 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 Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi ini cukup kita aja yang dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekiranya seperti ketika kita membaca Fatihah. Ketika membaca Fatihah yang sirron, bukan jahron. Kalau yang jahron sudah tidak perlu dibahas. Yang sirron, ya, seperti mungkin sholat kita sholat sirron. Sholat sirron itu sholat zuhur, sholat asar. Kan sirron itu ada sholat jahar, maghrib, isya, nanti subuh jahar. Yang sir itu tidak terdengar kan? Nah, sekiranya bacaan Fatihah kita itu jangan sampai kita sendiri tidak dengar. Nah, apalagi dibaca dalam hati, maka tidak sah sholatnya. Harus suara kita dituangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dituangkannya itu suaranya yang boleh mendengar hanya kita saja. Kalau di sirran, takutnya nanti kalau kita ya nyaringkan suaranya mengganggu yang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup kita yang sendiri yang mendengar. Alhamdulillah. Nah, itu. Ini sama ketika yang tarjihnya ini cukup kita sendiri yang mendengar, nggak usah yang lainnya ikut mendengar. Ya, waman biqurbih. Ya, atau orang yang dekat dengan kita, orang nomor satu di sini sebelah kanan, itu boleh. Atau yang di depan kita mendengar tarjihnya kita, nggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Ya. Thumma ya'udu ila al-jahr. Thumma ya'udu ila al-jahr. Artinya dua kali kan? Ya, asyhadu an la ilaha illallahnya dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga dua kali. Berarti tarjihnya dua kali. Ya, tarjihnya dua kali. Thumma ya'udu ila al-jahr wa i'la is-saut. Kemudian kembali kembali dikeraskan lagi suaranya. Kalau sudah tarjih yang suaranya khafif, suaranya diturunkan, hanya kita sendiri yang mendengar atau hanya orang yang ada di sekitar kita mendengar. Ya. Fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tarjih ya. Jadi tarjih setiap kita mulai daripada adzan pertama sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
itu setelah suara kita nyaring ternyata disertakan dengan sama lafalnya, ya, tapi dipelankan hanya dari kita atau orang yang ada di sekitar kita yang mendengar. Kemudian yang kedua, wa taswib. Taswib aydan masnun indana. Pendapat Imam Syafi'i, taswib itu sunnah juga. Wa huwa an yaqul fi adhanis subh khasatan ba'da faraghihi min hayya 'alal falah. Yaitu taswib itu apa? Taswib itu adalah ucapan yang dilakukan, diungkapkan, dituangkan setelah hayya 'alal falah pada waktu subuh. Ya, pada waktu subuh, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Nah, itu namanya taswib. As-salatu khairun minan naum. Itu ngaran taswib itu. Itu sunnah. Ya, baik. Karena apa? Itu dikatakan sunnah karena sebahagian masjid, sebahagian daerah, sebahagian tempat ada yang tidak pakai itu. Ya, ada nggak pakai as-salatu khairun minan naum. Nah, kayak apa? Kalau orang azan subuh pas hayya ala khairun as-salatu khairun minan naum tidak dibaca itu, langsung Allahu akbar, berarti Allahu akbar la ilaha illallah. Kayak apa ya? Ya, sahabat tidak itu salat ininya azannya itu. Ya, tetap sah azannya. Ya. Cuman keabdolihannya tadi itu tidak kita dapatkan. Sebahagian tempat itu ada. Ya, jadi sudah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah sama dengan orang yang adzan pertama. Kan kita bisa membedakan entah itu di ketika umrah di Arab Saudi kan. Kalau umrah dengar kita ada adzan pertama gitu, biasanya jam 4 adzan pertama, kemudian adzan intinya fajarnya itu jam 5. Bedanya itu ya as-salatu khairun minan naum. Ada di sebagian tempat tidak ada as-salatu khairun minan naum. Dia adzan seperti biasa, pokoknya nggak ada dibedain antara adzan-adzan yang lain dengan adzan subuh. Padahal adzan subuh itu disunnahkan untuk taswib. Ya. As-salatu khairun minan naum. Apa jawaban kita? Shaddaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Itu jawabannya. Shaddaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Kemudian waqad ja'at al-hadits bitarji' wa tatwib hiya masyhurah. Hadisnya masyhur sudah. Wa alam annahu law taraka tarji' wa tathwib sahha adzanuhu wa kana tarikan lil afdal. Apabila orang meninggalkan tarji', meninggalkan tathwib, as-salatu khairun minan naum, maka tarikan lil afdal, hanya dia meninggalkan yang afdalnya saja. Ya, artinya sah adzannya ya, tapi tidak mendapatkan keafdaliannya. Ya. Adapun ada hukum-hukum bagaimana kalau anak kecil adzan, bayi adzan dan lain sebagainya, insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu kembali menuntut ilmu agar supaya setiap kita melakukan ibadah itu berdasarkan dengan ilmu demi untuk kesempurnaan pahala yang Allah berikan kepada kita yang beribadah yang berlandaskan ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran dayyiba wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.